أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعلم نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini hari yang ke-23, insyaallah pada hari yang ke-23 ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa kita pada tahun ini. Mudah-mudahan dan dapat meningkatkan amal ibadah kita, sehingga karena pada hari ini dan pada saat ini kita berada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan yang merupakan penentuan daripada ibadah puasa kita. Sebab Rasulullah SAW memesankan kepada kita semua, apabila datang akhir Ramadan maka Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, artinya meningkatkan ibadah-ibadahnya, amal-amalnya, zikir-zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala apabila datang akhir daripada Ramadan itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, kemudian kita bisa bertemu kembali dengan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita semua, pedoman kita yang telah menunjuki kita jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita berada pada 10 terakhir bulan Ramadan saat ini pada tahun 1444 Hijriah, yang merupakan pamungkas daripada Ramadan yang telah dibagi 3, yang disebutkan dalam hadis bahwa 10 awal bulan Ramadan adalah rahmatullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 yang kedua adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dari 11 sampai 20 itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita berada pada 10 terakhir yang merupakan penentu daripada amal ibadah kita, yang merupakan yang disebutkan dalam hadis adalah itqun minan nar, ialah pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh shaimin shaimat rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan menurut beberapa para ulama menyimpulkan bahwa ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa hikmah, sehingga apabila kita mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan itu, maka kita akan selalu meningkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu akan selalu berkualitas, sehingga amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah-hikmah
puasa Ramadan yang kita jalankan setiap tahunnya adalah pertama, puasa untuk membersihkan jiwa atau mensucikan jiwa, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tazkiyatun nafsi. Hikmah puasa yang pertama ialah tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa. Mensucikan jiwa bagaimanapun, karena dengan puasa Ramadan manusia memilih untuk tidak makan dan tidak minum, yang merupakan itu adalah halal baginya. Walaupun halal, walaupun kita punya, walaupun tidak ada yang mengetahui, manusia memilih untuk tidak makan dan tidak minum, untuk selalu mensucikan jiwa yang selalu ditempa oleh hal-hal yang merupakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita rela untuk tidak makan dan tidak minum. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-sawm li wa ana ajzi bihi. Kita rela meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat min ajli, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? As-sawm ini disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, as-sawm li, puasa itu adalah khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada hamba-hambaku. Itu hikmah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan atau mensucikan jiwa. Yang kedua adalah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah puasa tidak seorang pun yang mengetahui kita sedang berpuasa. Kalau ibadah lainnya, misalnya sholat, kita pergi ke berjamaah ke masjid, dilihat sama orang. Berzakat kadang kita diumumkan, bersedekah kadang dicatat, apalagi beribadah haji kadang kita diantar berombongan oleh orang-orang banyak. Bagaimana tidak kita akan diketahui untuk melaksanakan ibadah. Berbeda dengan ibadah puasa yang kita sendiri mengetahui diri kita sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dakak nai taipe makanan halal bagi kita untuk memakannya. Orang sepi, masuk rumah saja, keluar sudah makan di dalam, keluar tidak ada orang yang mengetahui untuk kita pernah makan di dalam. Itu sebabnya puasa itu adalah puasa yang hanya kita yang mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya as-sawm li, untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah artinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam dari segala kemaksiatan dan hal-hal yang tidak baik, yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melatih kita, puasa melatih kita untuk selalu dan selalu ingat bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah puasa meredam syahwat. Betapapun dengan puasa dalam kondisi lapar dan dahaga, seorang bisa diredam hawa nafsunya dengan melaksanakan ibadah puasa. Sebab syahwat merupakan senjata ampuh syaitan untuk menghancurkan manusia. Itu sebabnya dalam hadis dikatakan bahwa apabila seorang pemuda tidak mampu untuk melaksanakan nikah atau kawin, maka Rasulullah memanjurkannya untuk berpuasa. Kenapa? Sebab puasa itu aqaddu lil basar
wa ahsanul faraj, bisa menundukkan pandangan dan bisa memelihara daripada kemaluan. Fa innahu lahu hijab, maka itu puasa itu bisa. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan kawin itu, fa'alaihi bisawm, kata dalam hadis itu, maka dia harus melaksanakan puasa. Fa innahu lahu hijab, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hikmah yang keempat adalah puasa melatih kesabaran. Meskipun kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, maka puasa melatih kita untuk sabar menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran itu dilatih oleh ibadah puasa dalam setiap kehidupan kita. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan asyam junnatun, puasa itu adalah perisai. Fala yarfusu wala yajhar, wa in imru'un qatalahu aw syamatahu falyaqul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah ia berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan aku sedang berpuasa. Maka puasa itu melatih kesabaran dari hal-hal yang mengotori pribadi kita dan mengotori ibadah puasa itu sendiri. Yang kelima, hikmah puasa adalah membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat kapan mulai berpuasa dan kapan kita berbuka puasa. Ini juga melatih disiplin kita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hidup bermasyarakat. Yang keenam, hikmah puasa itu adalah puasa secara medis dapat meningkatkan kesehatan. Dalam hadis sumu tasihhu, berpuasalah engkau kalian semua, maka kalian akan sehat. Betapapun menurut pengalaman orang-orang yang akan dioperasi oleh dokter, dia disuruh dulu untuk berpuasa. Ini berarti menunjukkan bahwa puasa akan memberikan kesehatan secara medis. Itu sebabnya hikmah puasa itu adalah memberikan atau menambah kesehatan. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Yang ketujuh, hikmah puasa itu adalah secara sosial, bahwa kita merasakan lapar dan dahaga dari pagi sampai menjelang berbuka puasa, dapat merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dengan berpuasa kita dapat berbagi secara sosial dan dapat merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah kekurangan ekonominya. Yang kedelapan, hikmah puasa itu adalah bentuk takwa. Ini yang penting, bahwa akhir daripada Ramadan atau akhir daripada puasa yang disebutkan dalam Al-Quran, ini yang terpenting adalah bentuk takwa kepada pribadi orang-orang yang sedang berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apabila kita menjalankan puasa, akhirnya harapan daripada puasa itu adalah membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam berarti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai atau akhir daripada Ramadan atau puasa itu kita menjadi pribadi yang muttaqin dan selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan hikmah puasa Ramadan yang kita jalankan pada saat ini dan kita mengetahui hikmah-hikmah itu dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga dapat menyelesaikan Ramadan beberapa hari ke depan ini dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.